Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ikhwani fillah wa akhwati fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang ketiga dari kajian kitab Ithafu Ahlil Iman bidurusi Syahri Ramadan. Sebelumnya kita telah membahas ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, yakni terkait dengan sedikit sejarah kapan umat ini diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Dan telah kita ketahui bersama bahwa umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah wajibnya puasa pada bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati 9 Ramadan. Demikian pula dari pembahasan ini kita ketahui salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah puasa, yaitu perbedaan ibadah puasa kita dengan umat-umat sebelum kita, di mana umat-umat sebelum kita mereka memulai puasanya dari awal malam sampai malam di hari berikutnya. Adapun kalau kita dari terbitnya fajar yang ditandai dengan adzan subuh sampai tenggelamnya matahari. Dan umat terdahulu tidak ada pensyariatan sahur, karena ketika seseorang telah tertidur pada malam hari itu lalu kemudian bangun walaupun sebelum fajar, dia sudah tidak boleh makan. Adapun di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih boleh makan, dan batas akhirnya adalah adzan subuh. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahr. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah masalah makan sahur. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari pembahasan kemarin kita telah mengetahui bahwa mereka orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa karena memang sudah tua renta, atau orang yang sakit yang kemudian tidak diharapkan kesembuhannya atau tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka mereka boleh tidak berpuasa, namun kewajiban mereka adalah membayar fidyah, yakni memberi makan di setiap harinya satu orang miskin sebanyak setengah sok atau 1,5 kilogram, ya, berupa makanan pokok, misalnya beras, ya, sehari itu 1,5 kilogram beserta lauknya, mungkin telur, mungkin ditambah ikan, atau mungkin lauk-lauk yang lainnya. Setiap harinya seperti itu, ya, selama dia tidak berpuasa.
Atau cara yang kedua dalam pemberian fidyah adalah dengan mengumpulkan orang sebanyak hari yang dia ditinggalkan atau meninggalkan puasa, kemudian dimasakkan di rumahnya, kemudian suruh makan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Ya, jadi mereka yang sudah tua renta tidak bisa berpuasa, demikian pula mereka yang sakit, yang kata dokter ini sulit untuk sembuh misalnya, maka mereka membayar fidyah dan tidak ada qadha bagi mereka, jadi tidak harus mengganti di hari yang lain, dan setiap hari memberikan 1,5 kg makanan pokok beras misalnya, ditambahi dengan lauk pauknya. Demikian pula di pembahasan terakhir kita ketahui bahwa bagi mereka yang mampu untuk berpuasa akan tetapi tidak berpuasa dan tidak ada alasan yang syar'i bagi dirinya untuk meninggalkannya, sekalipun dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tetap dihukumi sebagai seseorang yang telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Jadi tidak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkan puasa tapi dia tidak puasa. Ya. Tidak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkan puasa tapi dia meninggalkan puasa. Maka sekalipun dia meyakini bahwa puasa itu wajib, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar, wajib ditegur, bahkan sejenak dijauhi sebagai bentuk hukumannya. Kemudian dia diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap mengganti tidak puasanya dia itu di hari yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua dengan judul fi bayani ma yasbutu bihi dukhulu syahri Ramadan al-mubarak. yakni penjelasan terkait dengan apa kita menetapkan masuknya bulan Ramadan. Jadi dalam Islam itu ada cara atau metode di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Dan karena penentuan awal Ramadan itu termasuk syariat Islam, maka di dalam tata caranya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Penentuan awal Ramadan itu termasuk ibadah, maka mau tidak mau ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Sering kita sampaikan bahwa ibadah itu kita tidak boleh berkreasi di dalamnya. Karena ibadah itu sifatnya taufikiyah. Mau tidak mau ya harus sesuai dengan dalil. Kalau tidak, maka konsekuensinya adalah ya menyelisihi daripada dalil. Ya. Karena sifatnya taufikiyah, maka tidak boleh seseorang harus kemudian memodifikasi atau berkreasi di dalam ibadah. Kalau demikian boleh, maka agama ini akan rusak. Walaupun maksudnya baik, akan tetapi maksud yang baik harus disertai dengan adanya contoh yang baik pula dari syariat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Ini konsekuensinya kalau ibadah itu tidak sesuai dengan dalil, ditolak. Ya. Demikian pula dalam hal penentuan syariat, penentuan awal Ramadan, karena ini termasuk syariat Islam, termasuk ibadah, maka juga harus dilakukan dengan cara sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini Ithafu Ahli Iman bidurusi Syahri Ramadan yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengawali dengan membawakan potongan dari surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Yang kemarin ikut membuka bukunya atau membuka Al-Qur'annya, silahkan kembali dibuka. Ya, kemarin surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Beliau membawakan potongan dari ayat 185 dari surat Al-Baqarah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapati atau menyaksikan dari kalian bulan tersebut, yang dimaksud adalah bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan di negerinya, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Kata beliau, faqad aujaballahu subhanahu fi hadhil ayah ala ibadihi sauma syahri ramadhana kullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya untuk berpuasa pada bulan Ramadan secara keseluruhan, semuanya, min awwalihi ila akhirih, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa beliau tegaskan di sini demikian, bahwa Allah mewajibkan puasa itu dari awal sampai terakhir? Ya, karena memang di antara manusia ada dari mereka yang puasanya mungkin setengah-setengah. 15 hari dia puasa, 15 harinya tidak, padahal tidak ada alasan yang syar'i untuk meninggalkannya. Atau mungkin puasanya hanya beberapa hari, ya, jadi tidak seluruhnya. Atau mungkin ada yang berpemahaman demikian, maka beliau pun kemudian menekankan bahwa pemahaman kewajiban seseorang untuk berpuasa Ramadan itu dari awal sampai akhir, kecuali kalau kemudian ada udzur yang syar'i, mungkin sakit atau safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Walaupun sebenarnya sakit sama safar itu nanti ada perinciannya. Karena sakit itu ada yang sakit yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ya, yang parah. Ada safar itu yang masih bisa untuk berpuasa, ada yang mungkin berat, ada yang antara berat dan tidak. Nah, itu ada hukumnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi secara umum, kalau memang ada alasan yang syar'i, maka boleh seseorang untuk tidak berpuasa. Jadi kalau ada pemahaman di luar sana bahwa berpuasa itu hanya beberapa hari saja, yang lainnya tidak, yang nggak apa-apa, ini salah. Makanya beliau tekankan bahwa puasa Ramadan itu wajib dari awal sampai terakhir. Kemudian kata beliau, wa awwaluhu yu'rafu bi ahadi amrayni. Nah, ini beliau masuk ke dalam metode penentuan awal Ramadan. Dan awal puasa Ramadan itu bisa diketahui dengan salah satu dari dua perkara. Salah satu metode dari dua metode yang ada di dalam Islam. Bagaimana Islam menentukan awal bulan Ramadan? Al-amrul awal, metode yang pertama, yakni dengan ru'yatu hilali, yakni dengan melihat hilal bulan Ramadan. Melihat hilal bulan Ramadan. Ini metode pertama. Lima rawahu asy-syaikhani wa ghairuhuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini berdasarkan dari riwayat Bukhari dan Muslim
Dan juga selain dari keduanya, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan apabila kalian melihatnya juga, fa'aftiru, maka berbukalah kalian atau berhari rayalah kalian. Fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Dan apabila mendung atau cuaca menghalangi kalian, akhirnya hilalnya tidak terlihat, faqdirulah, maka genapkanlah bulan Sya'ban, bilangannya menjadi 30 hari. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari hadis Nabi SAW. Kemudian nanti beliau akan terangkan ya maksud dari hadis-hadis tersebut tentang metode penentuan awal Ramadan dengan melihat hilal. Ini metode yang pertama. Jadi kata Nabi tadi apa? Hadis yang pertama, "Idza ra'aitumul hilal fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Kemudian warawa al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sekarang riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "La tasumu hatta tarau al-hilala." Janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian juga melihat hilal. Ya. Kembali Nabi SAW menekankan bahwa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Dan di hadis yang kedua ini beliau melarang, la tasumu hatta tarau al-hilal. Janganlah kalian berpuasa Ramadan sampai kalian melihat hilal terlebih dahulu. Demikian pula janganlah kalian berhari raya sampai kalian melihat hilal. Warawa At-Tabrani, hadis dari riwayat Al-Imam At-Tabrani an Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dari Talq bin Ali, semoga Allah meridhoinya, innallaha ja'ala hadhil ahillata mawaqita fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal-hilal ini sebagai tanda-tanda waktu. Fa idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan jika kalian juga melihat hilal di bulan Syawal, maka berhari rayalah kalian. Hadis berikutnya, warawa al-Hakim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, riwayat Hakim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ja'alallahu al-ahillata mawaqita linnas. Allah menjadikan hilal itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Fasumuhu li ru'yati, maka berpuasalah kalian karena melihatnya. Wa aftiru li ru'yati, dan berhari rayalah juga karena kalian melihatnya. Ini dalil-dalil yang beliau bawakan dalam kitab beliau ini untuk menjelaskan kepada kita dan menguatkan bahwa metode pertama dalam menentukan bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal. Baru kemudian beliau menjelaskan, fa fi hadhil ahadits asy-syarifah, di dalam hadis-hadis yang mulia ini,
ta'liqu wujubi shaumi ramadhana bi ru'yati hilalih. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu dengan melihat hilalnya. Ya. Jadi kata beliau, kewajiban puasa Ramadan itu dikaitkan dengan melihat hilal. Ya, catat. Allah mewajibkan puasa Ramadan dikaitkan dengan melihat hilal. Wan nahyu anis shaumi biduni ru'yatil hilal. Dan hadis tadi juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh atau ada larangan. Allah melarang dari berpuasa sebelum melihat hilal. Jadi kalau tidak melihat hilal, tidak puasa dulu. Ya. Dan nanti, ya, kalau melihat hilal kok nggak kelihatan, maka akan ada metode yang kedua. Nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Wa anna Allah jalla wa ala ja'ala al-ahillata mawaqita lin-nas biha ya'rifuna awqati ibadatihim wa muamalatihim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hilal itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Dengannya orang-orang akan mengetahui waktu-waktu ibadah mereka dan juga waktu-waktu muamalah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Maka katakanlah sesungguhnya hilal adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan juga tanda untuk ibadah haji. Wa hadza min rahmatillahi bi ibadihi wa taysirihi lahum. Kata beliau, ini merupakan bentuk rahmatnya Allah kepada kita, kepada para hambanya. Demikian pula bentuk keringanan dari Allah untuk hamba-hambanya. Haitsu di mana allaqa wujubas siyami bi amrin wadhihin wa alamatin barizatin yarawunaha bi a'yunihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan wajibnya puasa itu dengan perkara yang jelas, yaitu melihat hilal. Wa alamatin barizah, dan juga tanda yang nyata. Ya, tandanya ada baru kemudian bisa berpuasa. Mereka bisa melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Wa laisa min syarti dzalik, dan tidak ada syarat dalam hal tersebut ayyara yal hilala kullun nas, bahwa yang melihat hilal itu harus seluruh manusia. Ya, tidak ada syarat dalam melihat hilal itu harus seluruh manusia melihatnya, tidak. Ya, karena kalau seluruh manusia harus melihat, nah ini menyusahkan. Ya. Bahkan idza ra'ahu ba'dhum walau kana syakhsan wahidan laziman nasa kullahum asyam. Bahkan seandainya yang melihat itu hanya sebagian saja, sekalipun hanya satu orang saja, tapi dia apa? Ya, orang yang beriman, laziman nas kullahum asyam, maka puasa wajib atas mereka seluruhnya. Jadi walaupun yang melihat cuma sebagian atau cuma salah satu saja yang melihat, ya, maka ini sudah bisa menjadi patokan bahwa yang lainnya sudah wajib berpuasa. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari pernah datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian mengatakan, "Inni ra'aitul hilal." Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melihat hilal, yakni hilal Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Atashhadu alla ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah? Qala na'am. A'rabi itu mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku bersaksi dengan hal itu. Qal, Rasulullah bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am.
Laki-laki itu mengatakan, "Iya wahai Rasulullah, aku bersaksi." Nabi SAW lalu bersabda, "Ya Bilal, adzin finnas ayyasumu ghadan." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, adzin finnas, umumkan kepada manusia ayyasumu ghadan, supaya besok pagi mereka berpuasa." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat seorang A'rabi, ya, yang kalau kita lihat di hadis-hadis yang ada, ya, terkadang disebutkan sifat jeleknya mereka, seperti yang kencing di masjidnya Rasulullah, ya. Itu orang A'rabi, orang pedesaan, orang pedalaman, yang terkadang adab itu tidak mereka, ya, perhatikan di bangsa, ya, bangsa A'rabi ini ketika itu. Sehingga ketika datang langsung saja kencing di bagian dari sisi masjid Nabi SAW. Ya. Tapi ketika dia A'rabi ini datang kepada Nabi SAW, lalu bersaksi di hadapan Nabi bahwa dia melihat hilal, ya, ditanya sama Nabi, "Apakah engkau bersyahadat dengan syahadat, ya, syahadatain?" Dia menjawab, "Iya." Artinya dia seorang mukmin. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, umumkan kepada seluruh manusia supaya mereka besok pagi berpuasa." Wa rawa aidan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Demikian pula riwayat dari Abdullah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, "Tara'in nasu al-hilala." Manusia saling berlomba-lomba melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Ya, anni ra'aitu. Kemudian aku habarkan kepada Rasulullah bahwa aku melihat hilal. Ya, jadi ketika itu yang melihat hilal banyak. Mereka pada ingin melihat hilal, termasuk Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar yang melihatnya, dan dia habarkan hal itu kepada Rasulullah. Fasoma, kemudian Rasulullah berpuasa, wa amaron nasa bisyamih. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada manusia juga untuk berpuasa. Ini penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala tentang metode pertama beserta dalil-dalilnya, bahwa menentukan awal Ramadan metode pertama adalah dengan melihat hilal. Ingat, melihat, bukan sekedar ada saja, ya, karena kalau ada tidak demikian, tapi dengan apa? Melihat, ya. Lalu bagaimana kalau kemudian metode pertama ini tidak sukses? Karena kalau dihubungkan dengan melihat terkadang tidak terlihat, mungkin karena awan, atau mungkin cuaca yang kurang baik, atau mungkin halangan-halangan yang lain. Lalu bagaimana caranya? Maka al-amru tsani, metode yang kedua adalah mimma yasbutu bihi duhulu syahri Ramadan idza lam yura al-hilalu ikmalu iddata Sya'ban 30 yauman. Apabila penentuan bulan Ramadan dengan melihat hilal itu tidak bisa karena tidak terlihat, maka cara yang kedua adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, "Fa in ghumma alaikum faqdirulah." Muttafaqun alaih. Apabila tertutup hilal itu oleh awan atau yang lainnya oleh kalian, faqdirulah, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya. Jadi makna faqdirulah itu bukan untuk suruh mengira-ngira, ya, ini sudah muncul atau belum, bukan. Tapi ditafsirkan dengan hadis yang lain yang nanti insya Allah akan ada, yaitu dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Makna ghumma alaikum, ya, karena dalam hadis tadi disebut fa in ghumma alaikum, kata ghumma alaikum ai idza ghatal hilala syai'un, jika ada sesuatu yang menutupi hilal sehingga tidak bisa melihat hilal itu lailatas salasin min Sya'ban, tidak bisa melihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban.
min ghaimin au qatarin, baik karena mendung atau yang lainnya. Maka faqaddiru adada syahri Sya'ban tamman, yakni supaya menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban itu menjadi genap, yaitu 30 hari. Jadi biasanya melihat hilal itu nanti di malam 30 Sya'ban. Ya, tanggal 29 sore itu sudah mulai dilihat. Jika kemudian muncul hilalnya kelihatan, maka besok pagi harinya 1 Ramadan. Tapi kalau ternyata tidak terlihat, tidak muncul, maka bilangan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Berarti besok belum puasa. Besoknya lagi baru 1 Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tafsir dari ghumma alaikum tadi adalah fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata salasin. Kata Rasulullah, apabila terhalang oleh kalian hilal itu, maka genapkanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau membahas sisi lain, ya, atau poin lain yang masih terkait dengan hal ini. Yaitu apa? Wa makna hada, makna dari hal ini, yaitu kalau tanggal 29 malam 30 Sya'ban itu hilal tidak terlihat, ya, kemudian besok pagi itu digenapkan menjadi 30 hari bilangan Sya'ban, ini kan menjadi sesuatu yang syak, ya, yang ragu-ragu sudah keluar atau belum. Maka makna dari ini semua tahrimu shaumi yaumis syak, tidak bolehnya seseorang, bahkan kata beliau tahrim, haramnya puasa pada hari syak. Apa itu hari syak? Hari syak adalah tanggal 30 Sya'ban, hasil dari penggenapan bulan Sya'ban karena hilal tidak terlihat, baik karena mendung atau cuaca yang kurang baik. Jadi kalau tanggal 29 itu hilal sore dilihat kok nggak kelihatan, maka tanggal 30 besok digenapkan. Berarti belum puasa, ya. Belum puasa. Dan kata para ulama itu adalah hari syak, hari yang meragukan. Dan ini hukumnya haram berpuasa pada berpuasa pada hari syak, ya, menurut sebagian pendapat ulama. Karena sebagian yang lain berpendapat hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Itu. Jadi tidak boleh tidak boleh berpuasa pada hari syak. Wa qad qala Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah mengatakan, "Man shoma al-yawma alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Kata Ammar bin Yasir, barang siapa yang berpuasa pada hari di mana hal itu diragukan, yaitu hari syak, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyelisihi Rasulullah karena Rasulullah melarang, ya, pada hari itu untuk berpuasa. Kata Ibnu Hajar, ustudilla bihi ala tahrimi shaumi yaumi syak. Ya, Ibnu Hajar juga berpendapat, diambil dalil dengan perkataan Ammar bin Yasir itu bahwa puasa pada hari syak hukumnya haram. Li'anna as-sahabiyya la yaqulu dzalika min qibali ra'yi, karena tidak mungkin sahabat Nabi itu mengatakan demikian berdasarkan hawa nafsunya, tidak mungkin dari pikirannya. Fayakunu min qabilil marfu', oleh karena itu, ya, dia dihukumi sebagaimana hadis marfu', yaitu hadisnya Nabi SAW. Artinya ini ilmu dari Nabi, nggak mungkin itu hanya sekedar dari, ya, diri pribadi dari sahabat tersebut. Itu pasti dari ajaran Nabi SAW. Maka beliau berpesan, fal wajibu 'alal muslim ittiba'u ma ja'a 'anillahi wa rasulih fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha. Kata beliau, wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam puasa ataupun di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Wa qad haddadallahu wa rasuluhu ma'rifata dukhuli syahri Ramadan bi ihda alamatayn dhahiratain.
ya'rifuhumal 'amiyyu wal muta'allimu. Dan sungguh Allah dan Rasulnya telah membatasi pengetahuan terhadap masuknya bulan Ramadan itu dengan salah satu dari dua tanda yang jelas, yang orang awam bisa melihat atau bisa mengetahuinya, demikian pula orang yang terpelajar. Ya, itu apa? Ru'yatul hilal au ikmali iddati Sya'ban salasina yauman. Yaitu apa? Melihat hilal dan juga menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini kemudahan dari Islam. Ya. Orang awam apalagi pelajar bisa melakukan metode ini. Ya. Melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, baru menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Mudah. Ya, sangat mudah, dan Islam mengajarkan demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, faman jaa bi syai'in, barang siapa yang datang membawa metode yang lain, yas'umu annahu yajibu bi sauma ghaira ma bayyanu syari', lalu dia mewajibkan bahwa dengan metode dia itu dia harus berpuasa, ya, tidak harus mengikuti syariat atau penjelasan syariat, faqad asallaha wa rasulah. Kata beliau, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang membawa metode lain selain metode Islam, kemudian dia mewajibkan puasa itu harus melalui metode ini, padahal ini tidak pernah dijelaskan dalam syariat Islam, kata beliau, dia termasuk yang menyelisihi syariat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini beliau menjelaskan metode lain yang beliau maksud, ya, yaitu kalladzi yaqulu innahu yajibu al-amalu bil hisabil falaki fi dukhuli syahri Ramadan. Ya, metode lain dari dua metode yang diajarkan Islam diantaranya adalah wajib beramal dengan metode hisab untuk menentukan waktu masuknya bulan Ramadan. Ini termasuk metode yang kata beliau tidak ada dalam Islam. Ya, oleh karena itu sebagian ulama ketika membahas tentang, ya, metode dalam penentuan bulan Ramadan awal ataupun nanti di Syawal, mereka tidak membahas tentang masalah hisab. Ya, karena memang hisab, metode ini, ya, tidak dipakai di zaman Nabi SAW. Kalau kemudian ada yang bertanya, bukankah di zaman Nabi itu tidak ada yang ahli falaki? Maka kita katakan ada, ya, ada di sana. Ada beberapa sahabat yang mereka bisa dengan ilmu tersebut, tapi Rasulullah tidak menggunakannya, ya, tidak menggunakan. Andaikan itu termasuk hal yang, ya, dibolehkan atau itu yang mungkin terbaik, maka pasti beliau akan memilih hal itu. Tapi nyatanya apa? Beliau tetap mengkaitkan wajibnya puasa atau penentuan awal Ramadan dikaitkan dengan ru'yatul hilal, dan jika tidak mungkin ikmalu al-iddah asy-Sya'ban atau Sya'ban salasin, yaitu menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyampaikan salah satu di antara perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa sebagian orang mereka masih mempercayakan kepada ahli hisab dalam penentuan masuknya bulan Ramadan, ya. Bahkan kata beliau, sampai kepadaku bahwa ada sebagian hakim, man kana yaruddu syahadatal adadi minal udul liqaulil hasib, ya. Kata beliau, sampai kepadaku berita bahwa ada hakim yang menolak persaksian seorang yang soleh terkait dengan hilal gara-gara ilmu hisab, ya. Jadi gara-gara hisab, persaksian orang yang soleh ini, beberapa orang soleh ini apa? Ditolak oleh hakim tersebut, ya. Padahal yang paling syar'i untuk menentukan itu adalah yang orang-orang soleh tersebut. Ini. Kemudian beliau menyatakan bahwa fa inna na'lamu bil ittirar min dinil Islam annal amala fi ru'yati al hilal as-shaum awil hajj awil iddah awil ila
atau ghairi dzalika min al-ahkamil mu'allaqah bil hilal bi khabaril hisab annahu yura aw la yura la yajuz. Intinya kata beliau bahwa pengamalan di dalam melihat hilal, puasa, haji, iddah dan juga ila. Ya, ila adalah sumpah seorang suami untuk tidak menyetubuhi istrinya dalam jangka waktu yang lama. Ini ada pembahasannya dalam fikih, ya. Atau hukum-hukum yang lainnya yang terkait dengan hilal dengan menyandarkan kepada khabar hisab, ya, yang terkadang terlihat terkadang tidak, maka ini tidak boleh kata beliau. Ya, ini tidak boleh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir tulisan beliau ini di bab yang kedua ini beliau mengatakan wa fi hadza masyaqqah 'alal ummati wa haraj. Ya, kata Syekh Shalih bin Fauzan, di dalam penentuan awal Ramadan ini dengan cara melihat hilal itu ada masyaqqah. Afan? Ya. Di dalam penentuan awal Ramadan dengan cara hisab ini ada apa? Masyaqqah. Ada rasa berat bagi umat dan juga ada kesempitan di sana. Ya. Yang mudah adalah dengan cara melihat hilal atau kalau tidak terlihat menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu mudah. Yang umum ataupun yang terpelajar bisa melakukannya. Tapi kalau dengan hisab, kata beliau ada masyaqqah. Ada rasa berat karena tidak semua orang bisa. Apalagi orang awam, ya, mereka tidak bisa tentang masalah hisab karena hisab disebutkan bahwa metodenya banyak, ya. Bahkan terkadang ukuran dari hilal itu juga mereka berbeda-beda dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sulit, ya. Ini sulit. Maka ini ada masyaqqah, kesulitan, demikian pula kesempatan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ada kesempitan. Ya, ada kesulitan, ada kesempitan. Padahal Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian di dalam agama ini suatu kesusahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki bagi kita itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kita kesusahan. Fal wajibu 'alal muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin al-iktisaru 'ala ma syara'a Allah wa rasuluh. Mencukupkan diri terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Cukup Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan saja. Ikuti saja, mudah, ya, tanpa harus pakai metode yang lain. Kama yajibu 'alal muslimin al-iktisaru 'ala ma syara'a Allah fi ghairi sya'nil hilal. Sebagaimana kaum muslimin juga wajib untuk mencukupkan diri terhadap syariat Allah di selain perkara hilal. Wat ta'awunu 'alal birri wat taqwa, demikian pula dalam hal ta'awun terhadap kebaikan dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pembahasan beliau mengatakan wallahu waliyut taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan dari pelajaran yang kedua dari kitab Ithafu Ahlil Iman bi Durusi Syahri Ramadan terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan. Intinya ada dua metode yang dibenarkan dalam syariat, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, dan jika ini tidak mungkin maka kemudian menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Metode yang lainnya itu tidak diajarkan oleh Islam. Adapun hisab andaikan digunakan untuk pendekatan saja, ya, maka para ulama mengatakan tidak masalah. Tapi kalau itu dijadikan sebagai tolak ukur 100% dalam menentukan ibadah awal Ramadan ataupun awal Syawal, maka ini tidak dibenarkan. Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga tidak melakukan hal itu. Padahal di antara mereka ada yang ahli dalam masalah falak, tapi tidak digunakan. Dan itu dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah, la naqtub wa la nahsub."
Kami ini adalah umat yang ummi. Kami ini tidak menulis, juga kami ini tidak menghisab. Asyahru hakada, bulan itu ya cuma sekian, kalau tidak 29, 30. Jadi kalender Hijriyah itu harinya kalau tidak 29 ya 30, sehingga tidak ada dalam kalender Hijriyah yang bulannya 28 atau yang bulannya ada 31 hari. Jadi ini jelas dari Nabi SAW bahwa metode yang ketiga, keempat dan selainnya tidak ada dalam ajaran Islam dalam penentuan masuknya waktu Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan kembali melanjutkan di pelajaran yang ketiga biidznillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.